warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nizam Dan saya Mawaddah Mahsar. Kami dari Universitas Islam Negeri Palopo. Kami mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Ardianto Esa MA. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk negara. Adapun pengertian bentuk negara adalah cara suatu negara mengatur dan membagi kekuasaan pemerintahan di dalam wilayah untuk menjalankan kedaulatan dan melayani rakyatnya. Dengan kata lain, bentuk negara menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah di dalam negara tersebut. Secara umum, bentuk negara dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, pengertian negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan adalah bentuk negara yang seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pusat. Ciri-ciri: hanya ada satu kepala negara dan konstitusi (UUD). Pemerintah pusat memegang kedaulatan penuh. Daerah tidak memiliki kekuasaan sendiri, hanya melaksanakan otonomi yang diberikan pusat. Semua peraturan berlaku seragam di seluruh wilayah negara. Contoh negara: Indonesia, Jepang, Prancis, Belanda, Italia. Bentuk pelaksanaan: sentralisasi, semua urusan diatur oleh pemerintah pusat. Desentralisasi, daerah diberi kewenangan otonomi untuk mengatur sebagian urusan sendiri, seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat adalah bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bersatu membentuk satu negara besar. Kekuasaannya terbagi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan negara bagian. Ciri dari negara serikat yaitu kedaulatan keluar negeri sebagian dipegang oleh pemerintahan pusat, sementara urusan di dalam negeri sebagian diatur oleh negara bagian. Dan juga negara bagian punya konstitusi, undang-undang, dan pemerintahan sendiri, tetapi tetap tunduk pada konstitusi federal. Contoh negara ini yaitu Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, dan juga Malaysia. Kemudian, adapun bentuk negara yang ketiga atau yang terakhir adalah negara konfederasi. Negara konfederasi adalah perserikatan longgar antara beberapa negara berdaulat yang bergabung untuk tujuan tertentu. Salah satu ciri-ciri dari negara konfederasi yaitu setiap negara anggota tetap memiliki kedaulatan penuh. Pemerintahan konfederasi hanya mengurus hal-hal yang disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah setiap negara anggota dapat keluar kapan saja dari konfederasi. Contoh sejarahnya yaitu Konfederasi Swiss dan juga Konfederasi Amerika Serikat. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu bentuk-bentuk negara menunjukkan bagaimana kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang membedakan hanya negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi. Demikian materi yang telah kami jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami isi materi kami. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video kami. See you next time. Program studi Hukum Keluarga Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji hukum Islam terkait persoalan keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, perwalian, serta penyelesaian sengketa keluarga. Dari pengembangan ilmu syariah yang terintegrasi dengan hukum nasional, hukum keluarga Islam bertujuan untuk mencetak lulusan kompeten profesional serta siap berperan dalam peradilan agama, KUA, lembaga mediasi, serta berbagai bidang pelayanan hukum keluarga. Di Fakultas Syariah ada 3 program studi. Yang pertama, Hukum Keluarga Islam. Kedua, program studi Hukum Ekonomi Syariah.
Dan yang ketiga, program studi hukum tata negara. Dengan kurikulum berbasis regulasi modern dan literatur klasik, hukum keluarga Islam menjadi program studi yang strategis bagi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Untuk teman-teman semua, jangan pernah lewatkan kesempatan yang datang karena itu adalah jembatan menuju perubahan. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.